Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Tahira akan menjelaskan pengertian diferensial. Diferensial merupakan suatu fungsi yang menggunakan beberapa rumus yang diawali dengan turunan pertamanya yang digambarkan dengan fungsi sebagai berikut. Y sama dengan F kali X, dy atau dx sama dengan y absen sama dengan f absen x. Berdasarkan kaidah diferensi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n dikurang 1. Dengan perkataan lain, turunan dari fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi berderajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0 alias sebuah konstanta, dan akhirnya turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Rumus-rumus diferensial. 1. Turunan fungsi. Jika C dan N adalah anggota bilangan real sebagaimana persamaan berikut. Y sama dengan C X pangkat N. dy atau dx sama dengan C dikali N dikali X pangkat N dikurang 1. Contoh A. Y sama dengan X pangkat 5. dy atau dx sama dengan 5X pangkat 4. B. Y sama dengan X, dy atau dx sama dengan 1. 2. Turunan suatu konstanta. Jika suatu konstanta diturunkan maka sama dengan 0. Y sama dengan C, dy atau dx sama dengan 0. Contoh A. Y sama dengan 4, dy atau dx sama dengan 0. B. Y sama dengan min 5, dy atau dx sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heja. Saya akan melanjutkan rumus-rumus diferensial. Yang ketiga, turunan suatu jumlah. Jika Y sama dengan U tambah P, di mana U sama dengan Fx dan P sama dengan Gx, maka Y sama dengan U tambah P. D kali U tambah P per dx sama dengan U absen tambah P absen. Contoh A. Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat minus 1/2 tambah 3. dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 1/2x pangkat minus 3/2. B. Y sama dengan 8x pangkat 3 tambah 2x. dy per dx sama dengan 24x pangkat 2 tambah 2. 4. Turunan suatu hasil kali. Jika Y sama dengan U kali P, di mana U sama dengan Fx dan P sama dengan Gx, maka dy per dx sama dengan F absen x kali Gx tambah F kali x, Fx kali G absen x, atau U absen P tambah UP absen. Jadi Y sama dengan U kali P. dy per dx sama dengan UP absen tambah PU absen. Contoh Y sama dengan X tambah 2 dikali 2U tambah 1. Y sama dengan 4X tambah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsananda Kirana. Saya akan melanjutkan materi dari saudari kita Heja. 5. Turunan hasil bagi. Jika Y sama dengan Fx atau Gx, maka dy atau dx sama dengan Fx Gx kurang Fx G aksen X atau Gx kuadrat, atau Y sama dengan U atau V. dy atau dx sama dengan VU aksen kurang UV aksen atau V kuadrat. Contoh, Y sama dengan 2x kuadrat tambah x atau x3 tambah 3. dy atau dx sama dengan x3 tambah 3, 4x tambah 1, 2x kuadrat tambah 1, 3x kuadrat atau x3 tambah 3 kuadrat. dy atau dx sama dengan minus 2x4 kurang 2x3 tambah 12x tambah 3 atau x3 tambah 3 kuadrat pangkat 2. 6. Turunan berantai.
Jika Y sama dengan Fx, maka dy atau dx sama dengan N. Fx. Contoh, Y sama dengan X tambah 3X tambah 1. Fx sama dengan X tambah 3Y tambah 1. Maka F aksen X sama dengan 2X tambah 3. dy atau dx sama dengan X tambah 3X tambah 1. 2X tambah 3. Atau gunakan rumus berikut ini. Y sama dengan Fu. dy atau dx sama dengan dy atau du atau dx. Contoh, Y sama dengan X tambah 3. Misalnya U sama dengan X tambah 3, maka du atau dx sama dengan 2X. Y sama dengan U, dy atau du sama dengan 3U. Jadi dy atau dx sama dengan 3U 2X. Turunan kedua dari fungsi Y sama dengan Fx adalah turunan dari turunan pertamanya yang dikonotasikan sebagai berikut. D kuadrat Y atau dx pangkat 2 atau Y aksen. Contoh, diketahui Y sama dengan 2x 5, Y aksen sama dengan 2, 5x 5 kurang 1 sama dengan 10x 4, Y aksen sama dengan 10, 4x 4 kurang 1 sama dengan 40x3. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penerapan diferensial dalam bidang biologi. Persamaan diferensial biasanya digunakan oleh para pengamat biologi untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu koloni. Untuk koloni bakteri tersebut, ambil S dikurang S atau T sebagai jumlah bakteri yang ada pada setiap saat. T di mana T adalah waktu. Jika P adalah konstanta perbandingan, maka fungsi S sama dengan S atau T memenuhi persamaan diferensial dengan rumus ds per dt sama dengan ps. Persamaan ini disebut juga persamaan Malthus mengenai perkembangan populasi. Sebagai contoh, jumlah bakteri dalam suatu kultur adalah 10.000. Setelah 2 jam, bakteri tersebut menjadi 40.000 di bawah persyaratan perkembangan yang ideal. Berapakah jumlah bakteri setelah 5 jam? Cara penyelesaiannya, di bawah persyaratan yang menguntungkan laju perkembangan bakteri dalam suatu kultur sebanding dengan jumlah bakteri pada saat itu. Jika Y banyaknya bakteri dalam kultur pada waktu T, maka laju perkembangannya adalah dy per dt sama dengan ky. Ini persamaan pertama. Dengan K, faktor perbandingan dengan mengintegralkan persamaan pertama. dy per Y sama dengan K dikali dt. Integral 1 per Y dikali dy sama dengan integral K dikali dt. Ln Y sama dengan KT ditambah C. Ini persamaan kedua. Pada saat awal T sama dengan 0, jumlah bakteri 10.000 atau Y sama dengan 10.000. Sehingga dengan memasukkan nilai tersebut ke persamaan 2 menghasilkan ln 10.000 sama dengan K dikali 0 ditambah C. Memasukkan C ke persamaan 2 menjadi ln Y sama dengan KT ditambah ln 10.000. Untuk T sama dengan 2 jam ditambah ln 10.000. K sama dengan 1 per 2 dikali ln 40.000 dikurang ln 10.000. Sama dengan 1 per 2 dikali ln 40.000 per ln 10.000. Sama dengan 1 per 2 dikali ln 4. Sama dengan ln 4 dikali 1 per 2. Sama dengan ln akar 4 sama dengan ln 2. Memasukkan nilai K ke persamaan 2. Ln 2 sama dengan ln 2T ditambah ln 10.000. Ln Y sama dengan T ln 2 ditambah ln 10.000. Ln Y sama dengan 5 ln 2 ditambah ln 10.000. Ln Y sama dengan ln 2 pangkat 5 ditambah ln 10.000. Ln Y sama dengan ln 32 ditambah ln 10.000. Ln Y sama dengan ln 320. Y sama dengan 320. Jadi, jumlah bakteri setelah 5 jam adalah 320.